Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Karerina dengan NPM 1221922. Di sini saya akan menganalisis mengenai permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu kemiskinan yang semakin meningkat menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan di antaranya. Yang pertama, meningkatkan kreativitas. Keterbatasan materi dapat meningkatkan kreativitas. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali tuh mencari cara baru untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat mendorong mereka untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif atau menciptakan peluang pekerjaan untuk masyarakat. Yang kedua, keterbatasan materi dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali harus saling membantu dan juga harus saling tolong-menolong untuk bertahan hidup. Hal ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara mereka. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai penting, yaitu orang-orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali harus belajar untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Hal kecil ini dapat mengajarkan mereka nilai-nilai penting seperti bersyukur, hidup sederhana, dan juga untuk belajar lebih bekerja keras lagi. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Di antaranya yang pertama, kemiskinan dapat menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi dikarenakan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan itu pasti akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan uang, bahkan dengan melakukan tindakan kriminalitas, contohnya pencurian, bahkan yang paling parah tuh pembunuhan. Yang kedua, kemiskinan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Dikarenakan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali tidak memperhatikan makanannya, apakah makanan tersebut bernutrisi ataukah tidak, apakah makanan tersebut aman dimakan anak-anak atau tidak. Jadi di antara mereka itu banyak yang terjangkit penyakit kekurangan nutrisi dan kebanyakan tuh yang terkena tuh kepada anak-anak, yaitu penyakit stunting atau kekurangan nutrisi. Yang ketiga, kemiskinan dapat menyebabkan masalah pendidikan seperti putusnya sekolah dikarenakan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan tidak mampu membiayai pendidikan seperti biaya sekolah, biaya buku, dan juga biaya yang lainnya. Selain itu juga, anak-anak mereka dituntut bekerja untuk membantu keluarga. Di banyak daerah, anak-anak dari keluarga miskin harus bekerja untuk membantu keluarganya memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada masalah sosial dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program-program kewirausahaan sosial yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat miskin. Contohnya program pelatihan keterampilan, program pendampingan usaha, dan lain-lain. Yang kedua, masalah kesehatan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk-produk kesehatan lokal yang terjangkau. Produk-produk kesehatan lokal ini dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas atau pemerintah dapat membuat program bagi masyarakat miskin yaitu berobat gratis. Yang ketiga, masalah pendidikan dapat dimanfaatkan bagi pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan. Masalah pendidikan karena tidak adanya biaya untuk sekolah dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan. Dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah dapat menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua orang, termasuk masyarakat miskin. Selanjutnya ada treatment. Tadi kan di peluang yang pertama tuh masalah sosial dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program-program kewirausahaan, yaitu dengan pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin. Program pelatihan keterampilan ini dapat memberikan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat miskin untuk memulai usaha. Yang kedua, tadi kan di peluang itu masalah kesehatan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk-produk lokal dan juga pemerintah dapat membuat program bagi masyarakat miskin dan berobat gratis. Treatmentnya itu bisa dengan cara pemerintah dapat bekerja sama dengan rumah sakit atau puskesmas untuk menyediakan layanan berobat gratis bagi masyarakat miskin.
Yang kedua, pemerintah dapat memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk membeli obat-obatan ataupun alat kesehatan. Yang ketiga, pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat miskin tentang program berobat gratis yang tersedia. Dari peluang yang ketiga itu kan masalah pendidikan karena tidak adanya biaya. Nah, treatment yang bisa diberikan yaitu dengan mendirikan sekolah gratis. Pemerintah dapat mendirikan sekolah gratis untuk masyarakat miskin. Sekolah gratis ini dapat menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Lalu yang kedua itu meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan vokasi agar dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan lulusan pendidikan vokasi yang berkualitas dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, menyediakan bantuan biaya pendidikan. Pemerintah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat miskin seperti Kartu Indonesia Pintar dan bantuan operasional sekolah atau dana BOS. KIP dapat digunakan untuk membayar biaya sekolah, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya. Kalau dana BOS itu dapat digunakan untuk membiayai operasional sekolah seperti gaji guru, listrik, dan juga air. Cukup sekian analisis dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.